Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di acara Bincang Ramadan pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini untuk melaksanakan acara Bincang Ramadan. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga selalu tercurah kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya, semoga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Triwiji Nurani MSI, selaku narasumber kita pada hari ini, yang saya hormati kepada Dr. Retno Muninggar, SPIME, selaku host Bincang Ramadan pada hari ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Abang Kakak, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fani Isra Octavia yang bertugas sebagai pembuka acara kegiatan Bincang Ramadan episode 2 pada hari ini. Hadirin semua, agar acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bincang Ramadan episode 2 berjudul Memaknai Alam dalam Keterpaduan, mengacu kepada Quran Surat An-Nahl ayat 1-22. Nah, dari judul materi tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Triwiji Nurani MSI, yang tentunya beliau juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah mungkin muncul nih di pikiran kita. Dan untuk memanfaatkan waktu yang ada, kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Retno Muninggar, SPIME, yang akan memandu jalannya acara Bincang Ramadan pada hari ini. Kepada Bu Retno, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'alal aqidata islamiyata asasan fikrati wa ahkama syari'iyah miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Triwiji Nurani, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa semua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kebersamaan di dalam majelis ilmu, yang mana sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang menelusuri jalan menuju untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah ya, dengan kita memberikan waktu kita, energi kita untuk hadir ya di dalam majelis ilmu hari ini, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat. Apalagi hari ini adalah bulan Ramadan ya. Kewajiban itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat hingga akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada Bincang Ramadan episode 2 ini kita akan membahas tentang Quran Surat An-Nahl ayat 1 hingga 22. Yang mana di dalamnya nanti banyak sekali akan dibahas tentang
ayat-ayat kekuasaan Allah dan penciptaan alam semesta, baik itu manusia dan semua ciptaan Allah, yang mana dengan kita mentadaburi ayat-ayat ini, kita berharap kita berharap banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ya. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Profesor Triwiji. Alhamdulillah ya sudah hadir di sini. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat Ibu Tri? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Alhamdulillah baik. Tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada Prof Tri untuk menyampaikan materinya terkait dengan Quran Surah An-Nahl ayat 1 hingga 22. Saya persilakan Bu Tri. Baik, terima kasih Bu Retno. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang hadir di sini, ada Pak Iin, Pak Budi, Pak Bu Vita, Pak Didin, Pak Dwi, ini dosen-dosen, Pak Imron, Pak Mustasim ini jauh-jauh dari Irian, terima kasih Bapak. Dan alumni nih Bu Retno, ada Nuraini Horinisa. Oh, ada. Mana dia? Enggak kelihatan. Oh iya, Nisa. Sudah jadi dosen di Unpad. Selamat Nisa. Dan juga mahasiswa PSP semua. Dan mudah-mudahan nanti juga ada Bapak Ibu yang lain. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul ya. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, khususnya adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengkaji bersama. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaat nanti yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman. Baik Bapak Ibu semuanya, kita coba mempelajari saja. Jadi ini saya juga belajar dalam satu surat saja ya, surat An-Nahl, kita bisa memaknai bahwa untuk apa sih kemudian kita hidup. Dan di situ juga Allah menegaskan nanti bahwa Allah menciptakan alam ini itu memang ada tujuannya, kemudian diciptakan dengan haknya, dengan kemudian kalau sekarang itu kita istilahkan di situ adalah PDAC ya, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian monitoring, evaluasi itu sudah ada ya, ada dalam penciptaan alam ini. Baik, saya share screen saja ya Bu Retno. Ya Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu, kita pelajari bersama di sini terkait dengan surat An-Nahl 1 sampai 22. Jadi kalau kemudian kita memahami alam itu dalam perspektif sistem, ini terkait dengan ilmu saya di sini sistem itu sebenarnya banyak ayat ya, banyak ayat yang menunjukkan itu di dalam berbagai surat yang ada di Al-Qur'an. Tapi kemudian kita coba dari satu surat saja ya, satu surat saja itu sudah menyatakan segalanya. Kalau kemudian kita bisa memaknai dari setiap ayat yang ada di dalam surat ini. Nah, di dalam surat tadi An-Nahl ya, di ayat 1 sampai 22 saya coba bagi ke dalam 3 hal, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan alam itu adalah dengan hak, dengan tujuan.
Kemudian alam diciptakan dengan sangat sempurna. Manusia nanti tinggal memanfaatkan dan mengelolanya. Kemudian yang ketiga, bahwa dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menyeru manusia untuk tunduk dan bertakwa. Mudah-mudahan di sini Fani sudah sering membaca Al-Qur'an juga ya, Fani. Fani membaca Al-Qur'an tiap hari berapa ayat? Kadang 20 ayat, Ibu. Kalau membaca dengan artinya enggak? Kadang iya, kadang enggak. Iya ya. Kalau kita baca artinya sebenarnya semua hal ya, semua hal yang ada di alam ini itu sudah ada di sana ya, sudah tersirat di dalam Al-Qur'an. Nah, kita coba lihat ya, coba lihat di surat An-Nahl ini 1 sampai 22. Nah, saya ambil dulu yang di ayat 3. Nanti saya minta beberapa mahasiswa untuk membaca juga. Nah, saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqalas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusrikun. Di sini disampaikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi kalau kita lihat ini, memang Allah menegaskan kembali bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ini memang sudah hak Allah di situ ya. Kemudian ini adalah sebagai jawaban juga dari orang-orang kafir yang menanyakan kalau betul kemudian langit dan bumi ini diciptakan, kemudian akan ada hari kiamat. Kapan kemudian hari kiamat itu akan datang? Nah, ini kemudian nanti di dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa Allah lah yang akan menentukan semuanya. Dan jangan ditanya-tanya lagi di situ kapan kiamat itu akan datang ya. Kiamat itu pasti akan datang. Dan kemudian bahwa di dalam penciptaan langit dan alam semua di sini ya, itu sudah diciptakan dengan amat sempurna. Di dalam alam tadi ada berbagai kemudian hewan, tumbuhan, kemudian berbagai kekayaan alam lainnya yang di situ adalah diperuntukkan untuk manusia. Sebenarnya diperuntukkan manusia. Manusia di situ adalah tinggal nanti bagaimana kemudian bisa memanfaatkan alam tadi. Tentu saja di sana juga disampaikan bahwa di dalam manusia mencapai tujuannya nanti itu ada jalan yang lurus, ada juga jalan yang belok-belok. Di situ tinggal manusia menetapkan mana yang akan diambilnya, apakah kemudian jalan yang belok-belok atau jalan yang lurus. Dan Allah juga yang menetapkan berikan hidayah kepada manusia nanti untuk siapa yang akan diberikan jalan yang lurus itu ya. Jadi kalau di dalam surat An-Nahl ayat 5 ini, jadi wal ma khalaqaha lakum fiha difa'um wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia Allah di sini ya telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan ini kita sudah lihat di sini ya, ada kemudian binatang yang memang diambil bulunya. Ini khususnya adalah di negara-negara yang dingin. Ada banyak bulu di situ, bulu domba ya, itu untuk kemudian penghangat pada saat musim dingin. Dan kemudian dari binatang-binatang tadi itu juga ada banyak manfaatnya, ada diambil susunya, kemudian dagingnya. Jadi kalau kita pahami di sini memang kalau kita kemudian membaca Al-Qur'an, maka kita akan dapatkan kemudian di situ apa sih yang kita bisa manfaatkan dari apa yang ada di alam ini.
Dan kemudian di dalam surat ini juga, jadi saya memang fokus di dalam surat An-Nahl ini di ayat 6 dari binatang tadi ya. Menarik di sini ya. Kalau kemudian mungkin yang ada di kota ini Alisa, Mas dan teman-teman ini susah untuk melihat bagaimana kemudian kawanan domba digembalakan, kawanan sapi digembalakan, kawanan kerbau digembalakan. Kalau kemudian pada pagi hari mereka digembalakan untuk mencari makan, kemudian nanti diajak pulang ke kandang pada malam hari, dan ini ada di dalam surat An-Nahl itu disebutkan ya. Kalau kita lihat gambarnya di situ menarik, yaitu domba-domba, kemudian bebek-bebek. Nah, kalau saya mengalami ini ya, melihat bebek-bebek di tadi untuk dibawa dari kandangnya keluar ke sawah, kemudian nanti sorenya diambil lagi, dibawa pulang ke kandang ya. Nah, ini kemudian ternyata ada disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kemudian juga selanjutnya di dalam ayat 7, nah ini mungkin sebagai awal dulu ya manusia sejarahnya, kemudian tadi menggunakan binatang-binatang ini untuk perjalanan jauh. Jadi pada saat dulu tentu saja kita belum ada mobil, belum ada sepeda, tapi kemudian manusia tidak cukup hanya hidup di lingkungan sekitarnya saja, kemudian mereka melakukan perdagangan. Nah, perdagangan tadi dalam jarak jauh. Nah, tentu saja di sini saya kemudian melihat kembali ya, dulu pada saat saya sekolah itu banyak dari ibu-ibu dari desa kemudian pergi ke kota jalan kaki ya. Jalan kaki, dia menempuh berapa kilometer tadi untuk melakukan perdagangan tadi. Nah, kemudian juga ada yang menggunakan tadi dokar, akhirnya kemudian dokar, dan sini juga ada di sini nanti dicantumkan. Di dalam ayat 7 di sini, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memahyakan diri. Tentu saja ya, kalau kemudian kita tadi menuju ke suatu tempat yang jauh, kemudian dengan membawa beban itu dengan sendiri, tentu saja nggak sanggup. Nah, di sini ada tadi kan, ada kemudian diciptakan hewan-hewan yang membantu manusia untuk tadi menuju ke suatu daerah, melakukan satu tadi kegiatan lain dari kemudian yang apa menjadi kehidupannya. Di sini ada perdagangan, kemudian nanti bertukar hal yang lainnya ya. Dan di sini Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tidak diciptakan kesukaran-kesukaran itu ya. Sebenarnya tinggal bagaimana kemudian manusia itu maknai apa yang ada di alam untuk kemudahan-kemudahan di dalam mereka hidupnya. Kemudian kita lihat juga di ayat 8. Ini saya minta ya, Mbak Fani bisa bacain, Mbak Fani. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yahluku ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Fani. Jadi disampaikan di sini ya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai, dan memang di sini kuda kemudian yang banyak digunakan tadi untuk tunggangan, untuk transportasi, dan supaya tadi kan kudanya itu tidak terlalu beban di punggungnya, maka kemudian ditambahkan di situ ya ada kereta, dan kereta berkuda ini menjadi alat transportasi utama dulu di masa kerajaan-kerajaan ya, dan sekarang juga masih ada di kerajaan-kerajaan. Jadi
kereta-kereta kencana ya, kereta-kereta yang bagus. Nah, di sini kan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sini ya, jadi manusia itu harus berpikir ya, harus berpikir untuk apa yang bisa dimanfaatkan dari alam tadi untuk kemudahan kehidupannya. Nah, berikutnya di ayat 10. Nah, kemudian ini terkait dengan dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi tentu saja tadi untuk kehidupan manusia, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air hujan tadi kemudian ditumbuhkanlah berbagai tanaman. Di sini yang dimana tanaman tadi juga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Pada awalnya mungkin manusia hanya mengambil saja apa yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kemudian mengacak kembali di tahun-tahun sekian tahun yang lalu ya, masa kecil itu memang mudah sekali kita mendapatkan makanan dari sekitar kita. Banyak kemudian pohon-pohon buah-buahan yang tidak kita tanam itu tumbuh sendiri dan kita ambil. Dan sekarang mungkin sulit karena sudah terlalu banyak penduduk. Kemudian persaingan itu semakin banyak hanya untuk mengambil kekayaan alam untuk kehidupannya saja, itu sudah cukup sulit di situ ya. Nah, kemudian di sini akhirnya berkembang teknologi, manusia berpikir apa kemudian yang bisa tidak hanya kita manfaatkan saja, tapi memanfaatkan dengan memberikan nilai tambah tentunya di situ ya. Nah, kemudian berkembanglah di sini ipteks untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dengan efektif, efisien, berkelanjutan di situ ya. Nah, di sini tidak hanya tumbuhan, tapi juga di sini adalah untuk ternak-ternakmu juga. Nah, ini di 11 saya minta juga Aldina coba bacakan Aldina. Aldina, ikut nggak Aldina? Saya nggak minta ke dosen, ke mahasiswa. Ya, coba Alina baca Al-Quran ini. Ya. Atau Reza. Saya boleh Bu, izin Bu. Siapa? Aldina Bu. Oh ya, silakan Aldina. Ada. Ya, di sini ayat 11 ya, surat An-Nahl. Silakan. Mohon maaf off cam ya Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihir zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Baik. Aldina, coba bacakan artinya Aldina. Artinya, dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Baik, terima kasih Aldina ya. Jadi dengan air hujan tadi ya, banyak kemudian ditumbuhkan tanam-tanaman, dan kalau kemudian kita pahami di berbagai ayat itu terkait dengan pohon tanaman zaitun, kurma, anggur, itu banyak sekali disebutkan ya. Nah, kenapa kemudian banyak disebutkan? Apakah zaitun, kurma
ini memiliki khasiat yang lebih banyak atau kemudian itu yang banyak tumbuh di Arab. Nah, khususnya kurma ya. Kalau kurma memang hanya tumbuh di sana ya. Kalau kemudian ada dicoba tumbuh kurma di Indonesia, itu katanya ada kebunnya, tapi kemudian kebetulan di rumah bapak mertua saya itu ada pohon kurma satu tumbuh itu, tapi kemudian nggak bisa ya, nggak bisa untuk menjadi manis, tetap aja keras saja di situ, nggak bisa menjadi matang. Nah ini kemudian, kalau kemudian tadi kita memikirkan ya betapa dari apa yang sudah diturunkan, ditetapkan oleh Allah dari air hujan saja tadi ya, berbagai tanaman kemudian tumbuhan itu tersedia dan ini menjadi sumber kesehatan bagi kita dengan tadi kan buah-buahan yang banyak jenisnya dan kemudian banyak khasiatnya. Sebenarnya kalau kemudian kita mau menanam saja di sekitar kita kemudian nggak perlu bersusah payah untuk membeli ya dengan harga yang mahal. Nah ini sudah ditunjukkan di situ ya dari alam sekitar kita, kemudian kita bisa menjaga kehidupan kita, menjaga kesehatan kita. Dan berikutnya tadi baru kita pahami terkait dengan bahwa di ayat-ayat tersebut sudah disebutkan begitu banyak kemudian nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia melalui apa yang ada tersedia di alam sebagai makanan untuk tadi menunjang kehidupannya. Dan dari hal-hal tersebut, di sini sebenarnya Allah tidak meminta banyak. Allah hanya menyeru manusia itu untuk tunduk dan bertakwa. Ini disebutkan di dalam ayat kedua surat An-Nahl di sini. Coba saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala may yasha'u min ibadihi an andiru wa anna la ilaha illa ana wattaqun. Di sini diartikan bahwa dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Di sini ya. Jadi dengan semua tadi itu Allah tidak minta apa-apa kepada manusia. Allah hanya meminta tadi hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dan tentu saja memang di sini tidak mudah untuk kita selalu tunduk dan bertakwa. Kadang kita lupa, pada saat kita banyak kesenangan mungkin kita lupa, tapi kemudian pada saat kita diberikan cobaan baru ingat. Nah itu yang seharusnya tidak. Nah kemudian bagaimana kita tadi selalu kemudian ingat untuk tunduk dan bertakwa kepadanya, dan tentu saja kita harus terus belajar, paling tidak kemudian kalau misalnya kita tiap hari membaca Al-Quran mungkin kita akan selalu ingat ya, tapi kalau kemudian kita lewat saja ya kita bisa juga akan lupa. Dan ini juga sudah disebutkan, memang manusia itu tadi hobinya manusia itu adalah membantah, dan ini disebutkan di dalam
ayat 4. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Ya. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya ya, kita sebenarnya dulu bukan apa-apa, dan kalau kita pahami itu memang kita bukan apa-apa. Kita kalau pada saat kita berada di suatu ya lapangan yang luas, mungkin di sungai, di laut ya, di laut kita lihat lautan yang luas, kemudian langit itu. Nah, kita seperti pasir kecil aja yang memang tidak ada apa-apanya di situ ya. Tapi manusia itu adalah sifatnya tadi memang suka sombong dan membanggakan diri, dan ini kemudian memang sifat yang tidak disukai ya. Dan di sini disebutkan tadi memang Allah tadi menunjukkan ada dua jalan ya, ada jalan yang lurus dan juga ada jalan yang bengkok. Kemudian terserah manusia mau pilih yang mana. Dan tentu saja jika Allah berkehendak di situ, tentu saja hidayah itu akan datang untuk menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Di sini ya surat An-Nahl, wa 'alallahi qasadus sabili wa minha jair walau sa'alaha darakum ajma'in. Nah, di sini tentu saja tadi kadang kita memang ada di jalan yang lurus dan kebanyakan kemudian juga lupa. Nah, tentu saja bagaimana kemudian supaya kita tetap berada di jalan yang lurus. Nah, tentu saja kita harus terus mengingatnya, dan sebagai muslim kita tentu saja sudah paham apa kemudian kewajiban yang harus kita laksanakan di situ ya. Dan kemudian di sini ayat 12 ini ada, boleh deh Mbak Nisa, coba Mbak Nisa bisa bacaan enggak? Ibu. Ya, boleh dibacakan, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakhkharakum al-laila والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Selamat ya Mbak Nisa, sudah jadi dosen. Di sini disebutkan ya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Nah tadi manusia sukanya bantah, sementara tadi kan alam yang luas ini, besar ini, itu juga sudah mereka tunduk, mereka tidak pernah membantah. Dan binatang-binatang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Jadi semua di sini juga untuk manusia. Tinggal bagaimana kemudian manusia tadi berpikir memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada ya, apa yang ada di sekitar kita tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi kaum yang memahaminya. Jadi ini kita untuk berpikir, kita kemudian untuk memahami apa hakikat alam ini diciptakan, dan sebenarnya tadi ya semuanya untuk manusia. Ini disebutkan juga di ayat 13. Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
Jadi di alam ini tidak satu ya. Ada kemudian berlain-lainan tadi ya, ada hitam, ada putih, ada kemudian merah, hijau, kemudian ada malam, ada siang, ada kemudian buruk, jelek, bagus di situ ya. Nah, tentu saja tadi apa yang diciptakan ini adalah untuk manusia bisa berpikir tadi ya, bisa berpikir kenapa ya, kenapa kemudian Allah menciptakan tadi orang berlain-lainan, kenapa kemudian nggak sama wajahnya, cantik semua ya itu kan, ada yang cantik kemudian ada yang tidak cantik, tapi kemudian yang tidak cantik itu adalah mereka memiliki sifat yang lebih baik. Nah ini kan tentu saja tadi ya, ada makna ya, ada makna dari semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di ayat 14. Nah, ini terkait dengan lautan. Bu Ika mau nggak Bu Ika baca? Biar Bu Ika kelihatan. Tadi kayaknya ada lihat Bu Ika deh. Nggak ada ya? Baik, di sini di dalam ayat 14 di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakhkharal bahra lita'kulu minhu laqaman tariyyan wa tastakhriju minhu khilyatan talbas sunaha wa tarul fulka mawahira fihi walitabtahu min fadlih wa la'allakum taskurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi lautan ini banyak manfaatnya nih sudah disebutkan, dan tentu saja tidak hanya disebutkan di dalam surat An-Nahl ini, masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Dari laut kita akan makan ikan, dan ikan adalah hewan yang walaupun kemudian sudah mati itu masih boleh kita makan gitu ya. Kemudian dari laut tadi juga mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Di sini ada juga emas, kemudian juga ada dari laut itu binatang laut ya, mutiara di situ ya. Dan kemudian dari laut tadi itu menjadi penghubung ya, penghubung antara wilayah satu dengan wilayah lain. Dan tentu saja di sini kita memanfaatkan tadi ya alat-alat transportasi. Dan dari sini tentu saja tadi kalau kemudian manusia bisa maknainya, itu bisa mendapatkan keuntungan dari keberadaan laut, dan di sini agar manusia bersyukur ya, agar manusia bersyukur. Dan tidak hanya laut tadi ya, di sini juga gunung-gunung dan manfaat gunung. Jadi kan adanya darat, laut, kemudian wilayah pegunungan itu kan ada satu siklus di situ ya, satu siklus untuk adanya hujan, dan dari hujan tadi kan, dari hujan kemudian tumbuh-tumbuhan menjadi sumber penghidupan bagi manusia, ternak di sini ya. Di ayat 15, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Sini ya. Jadi menghubungkan, untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, di situ ada sungai, kemudian juga jalan-jalan. Tentu saja di sini jalan tadi kan mulai jalan setapak, kemudian sekarang dengan teknologi yang ada ya, dengan teknologi yang ada berkembang jalan-jalan ini adalah untuk menghubungkan satu dekat dengan tempat lain, kemudian dari sana ada interaksi dan berkembanglah kemudian seperti apa yang terjadi saat ini.
Nah, ini ya untuk maaf. Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Tentu saja pada zaman dahulu pada saat belum berkembang teknologi, manusia tadi menuju satu tempat agar tidak tersesat. Nah, ini ada penunjuk bintang-bintang. Nah, kemudian mohon maaf nih, udah haus Bu Retno. Ya Bu ya, kebanyakan bicara dari tadi Ibu nih. Ngomong terus soalnya. Iya. Nah, di dalam ayat 17 ini disebutkan bahwa apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Maka apa kamu kemudian tidak mengambil pelajaran? Ayat ini itu tadi kan untuk peringatan bagi orang kafir, kemudian orang yang menyembah berhala. Kalau kemudian menyembah berhala, apa sih kemudian yang mereka bisa ciptakan? Mereka tidak bisa apa-apa kok Ibu ya. Kemudian kenapa kemudian kamu sembah? Sementara Allah kemudian yang telah tadi menciptakan semuanya, ya itulah kemudian yang memang harus kalian tunduk bertakwa dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat ini semua ya, memang kemudian di akhir kata di sini adalah tidak seharusnya manusia tadi untuk terus berkeluh kesah kurang ini, kurang itu, sebenarnya karena tadi ya, memang manusia itu tidak ada batasnya kalau kemudian tadi ya mencari sesuatu yang terus diangan-angankan. Jadi di sini sebenarnya tadi nikmat-nikmat Allah itu sudah banyak sekali, dan kalaupun kemudian kita berbuat salah, kemudian kita menyesal, kita mohon ampun, di situ Allah juga akan mengampuni. Jadi Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Di sini kita sebagai akhir dari ini bincang-bincang kita hari ini, saya akhiri di sini dengan satu ayat di surat An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon kita bisa berdiskusi. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti ada banyak di sini ahli-ahlinya ya. Ada Pak Didin, ada Pak Budi, ada Pak Iin ya. Baik, terima kasih banyak Bu Retno. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jazakallahu khair atas penjelasannya Ibu Prof. Tri. Tadi ada beberapa hal mungkin saya catat ini. Jadi dari Quran Surah An-Nahl ayat 1-22 aja kita banyak banget ya pelajaran yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, Allah sudah menciptakan begitu banyak kenikmatan ya, itu berupa hewan ternak ya, bisa kita ambil bulunya, kita jadikan tunggangan ya, kemudian ikan-ikan lautan untuk berlayarnya kapal-kapal, perhiasan, menciptakan manusia ya. Kalau di sini dikatakan di ayat 3 tadi bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari air mani, air yang mungkin bagi sebagian orang menjijikan, nggak ada ininya ya, hina ya.
kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan di dalam manusia itu diciptakan oleh air yang hina, tapi kenapa manusia menjadi pembantah Allah ya? Nah ini itu bagus sekali tadi Ibu ya. Kemudian Allah juga menciptakan malaikat, menciptakan gunung-gunung ya, kemudian menciptakan bintang-bintang, semua itu Allah ciptakan ya. Tentu saja ada maksud dan tujuan, yaitu untuk membantu manusia dalam hidup di muka bumi ini ya. Tapi sayangnya manusia tuh sering lupa ya bahwa semua itu sudah disediakan Allah ya untuk kehidupan manusia. Dan agar manusia bersyukur dan berpikir terhadap kekuasaan Allah ya, bahwa kita itu cuma sekedar makhluk ya. Allah itu pencipta, kita itu terbatas, sepinter-pinternya kita, secerdas-cerdasnya dan sekuat-kuatnya manusia tidak ada artinya dibandingkan Allah yang Maha Kuasa. Ini baru 22 ayat, sedangkan Quran ada sekitar 6.000 ayat yang belum kita bahas ya, Masya Allah. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah, saya persilahkan jika ada hal yang mau didiskusikan ya atau dikomentari, monggo silakan Bapak Ibu. Ada dari mahasiswa boleh, dari dosen juga boleh. Silakan. Siapa di sini? Mbak Fahira mau nanya nggak? Atau di sini ada Prof. Eko juga. Prof. Eko, apa kabar? Ada Pak Didin, ada Pak Budi, Bu Ika, Pak Imron, silakan. Oke. Ya Bu, sambil nunggu Pak Budi, silakan mau bertanya Pak, atau mau memberi tanggapan juga boleh. Bapak masih di mute, punten. Dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menginspirasi wabarakatuh. ini, jadi menyegarkan kita kembali tentang banyak nikmat tentang adanya binatang ya, dan juga di sini tadi dijelaskan oleh Ibu Tri dengan beberapa contoh-contohnya ya, saya kira sangat menarik. Nah, jadi selain binatang itu bisa dikatakan memberi kenikmatan bagi kita ya, apakah berupa makanan atau tunggangan ya, dan kita bisa menggunakannya selama ini ya. Namun demikian kita juga mendapatkan manfaat dari binatang ini, bahwa kita teknologi itu banyak juga hasil merupakan inspirasi dari makhluk lain seperti pesawat ataupun drone, kamera, itu ternyata emang dari binatang ya. Misalnya tadi ada bagaimana membangun suatu rumah susun yang hemat energi, ini terinspirasi dari rumah rayap nih. Ternyata di Afrika ini katakanlah bisa menghemat energi dengan susunan atau tatanan atau konstruksi seperti rumah rayap itu sendiri. Kemudian katanya di sini ada beberapa yang terinspirasi dari mata tokek ya. Jadi tokek itu terinspirasi untuk lensa kamera maupun lensa kontak ya, karena dia mempunyai frekuensi yang sempit tapi lebih tajam ya daripada malam hari itu. Nah, kalau kita spektrumnya luas, tapi kalau malam tuh jadi tidak tajam ya. Jadi ini kemudian apalagi ya, mungkin burung ya, burung selain menginspirasi berapa temuan pesawat, helikopter ataupun pesawat sayap tetap ya, ini terinspirasi juga dari burung ya. Mungkin kita bisa ingat tentang ada seorang teknolog dari Islam yang pada tahun 800 sekian Masehi itu mencoba terbang dari menara Masjid Cordova itu ya.
itu terinspirasi dengan burung dengan sayap seperti yang kita lakukan sekarang dengan payung atau parasut atau juga dengan ultralight ya. Ya apalagi ya banyak juga seperti burung yang mematuk-matuk ya kepalanya ya. Ini ada penelitian dari Berkeley ya, dari ternyata burung pelatuk itu walaupun kepalanya dipatuk-patukan ke pohon itu nggak gegar otak gitu ya. Karena kalau kepala kita dipatuk-patukan tiap hari itu ke pohon kayaknya lain lagi ceritanya itu ya. Di sini tidak, ini terinspirasi untuk buat suatu kotak hitam yang tahan terhadap goncangan ya. Jadi ada kayak busanya ya, ada seperti sponnya, ada cairannya ya. Ini di dalam kepalanya burung pelatuk itu. Nah ini banyak juga yang lain. Jadi saya kira kita patut bersyukur ya. Tapi saya kira bukan hanya bersyukur saja, kita harus mengeksplor juga membuat inovasi juga ya. Jadi ilmuwan Muslim itu sudah selayaknya juga meneruskan apa yang dilakukan oleh para ilmuwan Muslim yang terdahulu untuk mengeksplor lebih lanjut tentang fenomena alam dan juga kita belajar dari binatang. Saya kira itu Mbak Retno. Mungkin ini bukan pertanyaan ya, barangkali ini suatu Tambahan. komentar lah tambahan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Tambahannya Prof. Budi ya, Masya Allah ya, memang kalau kita lihat banyak sekali cendekiawan Muslim ya yang memang menemukan penemuan-penemuan inovasi yang pertama kali ya. Itu tadi namanya Abbas Ibnu Firnas, Pak Budi, sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat, beliau duluan tuh yang menemukan, karena belajar dari burung ya, belajar dari alam semesta ciptaan Allah. Iya. Insya Allah. Ya, silakan Ibu Tri, mungkin bisa dikomentari, Mangga. Baik, terima kasih Bu Retno. Terima kasih Pak Budi. Jadi tadi ya dari tingkah laku binatang, kemudian dipikirkan oleh manusia, apa kemudian teknologi yang bisa dibuat untuk mempermudah kehidupannya, itu yang memberikan manfaat kehidupannya. Tadi Pak Budi yang menarik itu membuat rumah rayap. Rayap itu bolong-bolong gitu ya Pak? Itu menjulang ke atas ya. Kalau kita lihat kalau di rumah itu kan ada itu keluar dari sela-sela ubin itu kan ya. Itu kayak rumah rayap. Jadi ada sistem ventilasinya kelihatannya Putri yang menjadi ini apa namanya. Jadi katanya dengan sistem rumah rayap itu ada ventilasi tetap ada dan menghemat energi ya. Karena bolong-bolong tadi kemudian jadi tidak harus pakai AC itu ya, sudah masuk pertukaran tadi ya Pak ya, Kalau pertukaran. kampus kita juga desainnya seperti itu Putri. Kampus kita kan segi 5 ya, kan rumah tawon ya. Tapi menghemat energi tapi membingungkan kita juga itu. Oh, itu jadi kampus kita Mirip juga semua terinspirasi dari itu ya Pak ya. Iya. Arahannya Tapi untuk jadi menghemat energi itu ya. energi tapi ternyata memang kalah ya ininya apa namanya, cuaca kita lebih panas daripada zaman dulu tahun 70 didesain itu loh. Akhirnya sekarang pakai AC juga ya. Nah makanya kita harus berimprovisasi lagi tuh bagaimana ya lebih bagus saya kira ya desain-desainnya. Nah ini yang rumah rayap itu baru-baru juga sih itu. Nah mungkin di sini sesuai dengan perkembangan zaman kayaknya Pak. Jadi memang kalau dulu itu di Bogor itu memang dingin. Jadi kita nggak perlu AC asal tadi kan rumahnya dengan bolong. Nah mungkin emang seperti itu ya dulu ya, di kampus dirancang seperti itu agar semuanya kebuka ya. Tapi ternyata kemudian perubahan iklim dan lain-lain ternyata panas di situ kan. Bogor kan beda sekali dengan 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi memang setiap zaman itu akan ada perkembangan teknologinya gitu ya Pak ya, dengan maknai apa yang ada di alam itu ya. Oke. Baik.
Terima kasih Terima kasih, Bu Tri Bu. dan Terima kasih. Pak Budi. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman, masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentar terakhir sebelum ditutup? Enggak. Teman-teman mahasiswa di sini, Alisa, Fani MC ya. Reza, ada Mario juga di sini. Abian, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Harus ditunjuk, Bu Retno. Iya, tadi sudah saya sebut tuh. Fahira deh, Fahira, ayo. PSP 57, ada nggak di situ? Fahira, silakan. Ada pertanyaan? Suara Fahira masuk nggak? Suara Fahira jelas ya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya Ibu mengenai antara penciptaan yang diciptakan oleh Allah itu berhubungan dengan Tuhan dan manusia itu, Bu. Nah, izin bertanya, bukan kita sebagai manusia dalam kehidupan, gimana sih Bu cara kita untuk menjaga kecintaan kita terhadap lingkungan gitu, bahwa kan lingkungan diciptakan oleh Allah, tapi kadang kita sebagai manusia lupa akan kecintaannya terhadap lingkungan yang diciptakan. Seperti itu pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Fahira. Pertanyaannya tadi kan sudah jelas ya, Allah menciptakan alam semesta, lingkungan, semuanya itu untuk manusia, tapi kadang manusia lupa. Malah justru tadi ya, manusia yang merusaknya, manusia justru membantah perintah-perintah Allah. Itu kenapa Bu? Gitu. Bisa terjadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Retno. Fahira, ini sebenarnya kan dari keserakahan manusia. Kalau kemudian manusia merasa cukup tadi, akan terjadi keseimbangan bahwa di dalam memanfaatkan sumber daya alam itu kan prinsipnya adalah keseimbangan. Boleh memanfaatkan, tapi kemudian ada hak juga bagi alam tadi untuk dia beregenerasi di situ ya. Kalau ikan itu kan ada kesempatan untuk berkembang biak. Nah, yang terjadi itu kan dari keserakahan manusia yang tadi misalnya yang mengambil ikan, pengusaha penangkapan ikan, pada saat mereka nangkep ikan kemudian untung, ya sudah keruk kemudian sebanyak-banyaknya untuk keuntungan pribadi. Dan secara umum itu terjadi ya Bu Retno ya. Manusia kalau menuruti hawa nafsunya itu kan nggak pernah cukup. Iya, betul Bu. Nah, kemudian tadi manusia satu nggak pernah cukup, manusia lain nggak pernah cukup, akhirnya kemudian ya tadi mereka mengeruk sumber daya alam. Tidak hanya kemudian di perikanan, di semua sumber daya itu sifat manusia adalah seperti itu. Jadi nanti adalah berkaca kepada diri kita sendiri ya, nanti untuk tetap menjaga tadi kan, menjaga ya mulailah di situ kan, mulailah dari diri kita sendiri untuk menjaga keseimbangan tentu saja di dalam keseimbangan kehidupan kita di situ. Nah, kemudian kita menjaga keseimbangan ya juga tadi keseimbangan juga di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Mungkin itu ya Fahira ya. Bagaimana Fahira? Sudah jelas? Ya, ini sudah sangat jelas. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban. Sama-sama ya atas pertanyaannya. Baik, tadi berarti sebenarnya Allah itu sudah memberikan kenikmatan alam semesta dan isinya itu cukup ya Bu, kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah, sebenarnya cukup, bahkan lebih dari cukup ya. Maka ikan itu kan bisa tumbuh lagi berkembang ya, tapi masalahnya itu di manusia yang tidak bisa mengelola ya dan memanfaatkannya secara serakah tadi ya, tidak bersyukur, tidak sesuai dengan perintah Allah ya, jadinya begini, rusak alam kita. Oke. Baik, saya rasa sudah cukup ya, karena sebenarnya waktu kita sampai pukul 17 Bu Tri. Jadi sini sudah pukul 17:12 dan mungkin kita bersiap-siap semua untuk berbuka puasa, maka saya akhiri saja ya diskusi ini. Yang terakhir Bu Tri mau kasih closing statement sedikit. Baik,
Baik, terima kasih Bu Retno. Saya ucapkan terima kasih saja kepada semua yang hadir di sini. Ada beberapa tadi juga dari luar ya Bu Retno. Terima kasih sudah bersama kita belajar ya. Saya juga belajar, mempelajari, karena kemudian kalau kita melewati untuk belajar, nanti kita juga tadi tersesat gitu ya Pak Retno ya. Jadi setiap saat kita memang untuk selalu kembali untuk supaya ke jalan yang lurus, karena tadi kan jalan tadi ada beloknya, Ada jalan dan yang bengkok ada ya, Bu, ya. bengkoknya, dan pada saat kita berjalan di bengkok tadi untuk kemudian kembali lagi di jalan yang lurus. Mudah-mudahan juga di akhir, kan kita harapannya begitu ya, di akhir hidup kita itu adalah kita berada di jalan yang lurus itu ya, sehingga kemudian kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan ya. Baik, terima kasih Bu Retno. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya. Saya akhiri juga untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasiran atas penjelasan ya dan materi yang telah disampaikan oleh Bu Prof. Tri. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menambah amal soleh kita ya, khususnya di bulan Ramadan ini, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan kasiran saya ucapkan kepada semua peserta yang sudah hadir, terutama Bapak Ibu dosen PSP, dan juga di sini ada Bapak Abdul Qahar dari Undip. Terima kasih Bapak sudah hadir. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga teman-teman mahasiswa. Bincang Ramadan kita selain hari ini akan ada terus sampai 8 sesi ke depan. Jadi nanti hari Kamis akan ada lagi bincang Ramadan dengan link yang sama di jam yang sama. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa join kembali. Terima kasih, saya sebagai host undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-haqqu mirobik walatakunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.